Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apakah kalian baik-baik saja ataukah kalian sedang dalam kondisi sakit? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah deh kalau kalian baik-baik saja. Oke, dalam pembelajaran video kali ini saya akan menerangkan tentang pelajaran fikih, yaitu babnya menerangkan tentang jual beli, khiyar, qirot, dan riba. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman, kita ke pembelajarannya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat seperti dalam jual beli saat kita melakukan transaksi sehari-hari, membeli barang atau memilih barang yang sesuai, itu bisa disebut dengan khiyar, ataupun berinvestasi dalam kerjasama ataupun qirot, dan memahami bagaimana utang serta bunga memengaruhi kondisi finansial, atau juga kita bisa sebut itu sebagai riba, sehingga menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Ya, langsung saja kita ke pelajarannya, yaitu bab 2. Kita mempelajari tentang jual beli, khiyar, qirot, dan riba. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli, khiyar, dan qirot, menjelaskan pengertian jual beli, khiyar, qirot, dan riba, menyebutkan dasar hukum jual beli, qirot, khiyar, dan riba. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Secara etimologis atau bahasa, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak. Mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah syai bi syai. Sedangkan jual beli menurut Islam adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Hukum jual beli adalah diperbolehkan dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Kemudian rukun jual beli. Adapun rukun jual beli ada 4, yaitu pertama, penjual dan pembeli atau akdidain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan atau maqud alaih. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang atau yang biasa kita pakai di zaman sekarang itu uang. Yang keempat atau yang terakhir adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli ataupun yang disebut ijab kabul. Kemudian yaitu pengertian khiyar. Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Khiyar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati atau tergesa-gesa dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum khiyar adalah diperbolehkan. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah, tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Sebagaimana hadis di bawah ini yang berbunyi, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kemudian macam-macam khiyar yaitu ada 4. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar IB, yang keempat khiyar ru'yah. Khiyar majelis yaitu khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli, sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Kemudian ada khiyar syarat. Maksud dari khiyar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan karena terdapat cacat pada barang dan yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Kemudian khiyar IB. Maksud dari khiyar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Kemudian khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Pengertian ru'yah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja tetapi juga meneliti, membuka dan membolak-balikan. Kalau sekedar melihat saja maka bukan dinamakan ru'yah. Kemudian yaitu pengertian kirot. Kirot adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Apabila kirot menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hukum kirot adalah diperbolehkan. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam kirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya. Sewaktu berniaga ke Syam, ada 3 pahala yang diberikan, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun rukun kirot yaitu yang pertama pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola modal atau amil. Yang kedua ada modal usaha atau mal. Kemudian ada jenis usaha. Yang keempat keuntungan. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan, ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari 2 orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Hukum riba sendiri adalah haram. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yaitu ada cara menghindari riba. Yang pertama yaitu membiasakan hidup sederhana. Kemudian menghindari kebiasaan berhutang jika terpaksa hutang. Jangan berhutang kepada rentenir. Kemudian bekerjalah dan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Terima kasih.